podcast Kecap Kanwil DJP Bali, keseruan cerita pajak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Podcast Kecap kembali hadir menemani teman-teman menghadirkan informasi pajak terbaru paling hangat untuk seluruh sumber pajak. Hari ini saya tidak sendiri, kita akan membahas tentang insentif pajak dengan salah seorang narasumber kita. Izinkan saya berpantun sebentar ya. Kita mengalir ke kebun raya. Jangan lupa like dan subscribe, ditunggu. Untuk sobat pajak yang ingin memberikan saran ataupun ide, ingin bertanya tentang apa, silakan komen ya. Dan tetap pantengin semua media sosial kami oleh DJP Bali, baik Facebook ataupun Instagram. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Perkenalkan, beliau adalah Bapak Joko Rahutomo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Bapak, ya. Saya dengar-dengar baru sampai di Bali nih ya Pak? Ya, baru 2 bulan di Bali. 2 bulan, baik. Gimana Pak rasanya? Cukup kerasan nggak? Betah nih, hawanya cukup agak lebih dingin daripada yang sebelumnya. Sebelumnya Bapak di mana Pak? Di Kendari. Sebenarnya kalau saya tadi Mbak ngomong masalah kecak, itu sebenarnya kecak kan tari ya sebenarnya ya? Iya, tari. Udah pernah nonton Pak? Ya, kayaknya pernah. Cuman saya mengingatkan saya dengan kota yang lama, yaitu ada tari Lulo kalau di sana. Kalau di sini kan tari Malulo. Malulo, mirip Ya. dengan tari kecak. Beda. Kalau tari Malulo cenderung kaki yang dimainkan. Kalau tari Gerakan kecak, tangan toh? tangan, Iya. iya. Ya mungkin biar lengkap nanti saya di sini. Setelah kaki, ada bagian tangan. Ya. Baik Pak. Kalau di sana di Kendari kemarin berapa lama Pak? Hampir 5 tahun ya, kurang 1 bulan. Kalau di Bali sekitaran segitu gimana Pak? Enggak masalah. Betul, enggak masalah. Karena kemarin kalau belum bisa nari Lulo, karena belum bisa pindah. Berarti sekarang udah bisa? Ya sudah lah. Mungkin kalau kita minta contohin di sini agak susah ya. Nanti kita buatkan podcast khusus kita belajar menari. Nanti ada yang menari kecap, ada yang menari dari Lulo di Kendari. Baik Pak. Bapak udah jalan-jalan di sini Pak? Sudah. Berapa tempat aja sih? Berapa tempat? Kemana Pak? Ya ke Renon, ada ke jalan kaki. Ya ada tambahan lah di Seminyak. Kemudian ada lagi di agak jauh, kemarin lupa namanya saya karena diajak teman, saya nggak tahu. Bapak suka pantai atau gunung Pak? Sebenarnya suka pantai. Pantai, berarti Bapak orang pantai ya? Ya, karena di sana pun kita sering ke laut gitu. Kendari? Ya. Berarti Kendari juga kota tepi pantai? Kota tepi pantai. Saat di Kendari mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, apakah selaku sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, apakah ada perbedaan antara karakteristik WP di Kendari dan di Denpasar Timur khususnya Bapak? Oke, kalau dari sisi karakteristik wajib pajak, saya merasa bahwa di Bali ini wajib pajaknya sudah agak sedikit mempunyai kemampuan perpajakan lebih dibanding di Kendari ya. Artinya memang kendala kalau yang di Kendari itu kebanyakan adalah masalah teknis, masalah sinyal, IT dan sebagainya. Mungkin di sini tidak, itulah salah satu kelebihannya. Jadi lebih mudah. Lebih mudah di sini. Betul. Harusnya lebih mudah. Terus kemudian dari sisi wilayah itu juga di sini kebetulan wilayah saya adalah 2 kecamatan. Itu wilayah Denpasar Timur sama Denpasar Selatan. Kebetulan kota Denpasar memang kota terbesar betul, ya Pak, betul, iya. Kalau untuk sektor yang dominan, kalau yang di sini sementara ini sektor yang dominan di luar sektor administrasi pemerintahan itu sektor perdagangan kalau untuk Bali ya. Itu sektor perdagangan, kemudian ada jasa keuangan dan juga ada transportasi dan pergudangan. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lama, kantor yang lama itu sangat berbeda karakteristiknya. Mau nggak mau saya harus banyak belajar di sini nanti. Terutama kalau yang di kantor lama itu saya lebih mendalami sektor pertambangan dan kontraktor mining. Mau nggak mau di sini saya akan lebih mengfokuskan untuk belajar pada teman-teman sektor perdagangan dan juga mungkin transportasi dan pergudangan barangkali. Kalau tidak salah berarti sektor-sektor yang dominan di Denpasar Timur adalah sektor-sektor yang terdampak. Iya, betul. Nah, justru itu menurut tantangan yang kita hadapi ketika masuk ke Dentim ini. Sektor ini sangat terdampak sekali dengan adanya COVID-19 ini.
sebagai tugas utama DJP mungkin kita lebih mengedukasi wajib pajak Bapak ya, untuk agar mereka melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Biasanya rencana-rencana aksi apa saja yang sudah disiapkan Bapak? Sebenarnya kita sudah melakukan, kalau yang sudah mungkin teman-teman sudah tahu ya, artinya kita sering melakukan, kita sebenarnya melakukan ada 3 ya sebenarnya ini. SHT, saya katakan SHT ya. S itu biasanya salam aja, salam atau sapa gitu. Kita menyapa bisa menggunakan pakai kayak WA Blast dan sebagainya. Saya anggap itu kayak salam sapa kepada wajib pajak. Dan H itu di situ adalah himbauan. Biasanya kita kalau ada beberapa data mungkin kita akan menghimbau wajib pajak, klarifikasi. Kemudian T biasanya kita melakukan teguran, itu biasanya kan menyampaikan semacam kamu belum laporkan SPT loh, misalkan itu biasa berbentuk surat teguran. Gitu. Nah ini langsung Sematan Pajak langsung diingatkan oleh Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Denpasar Timur. Mungkin bagi yang belum melaporkan SPT tahunan Bapaknya, untuk silakan datang ke kantor, langsung dilayani oleh seluruh pegawai yang ada di KPP Pratama Denpasar Timur ataupun wilayah lainnya yang ada di Kanwil DJP Bali. Bisa juga melalui e-filing. Oh ya. Benar, melakukan e-filing tidak perlu datang ke kantor. Betul, ya, tidak perlu ke kantor. Tadi untuk yang disapa nggak cuma lewat WhatsApp ya Pak, kalau datang langsung ke KPP. Pasti disapa. Pasti disapa. Baik ya Pak. Iya. Jadi tidak perlu takut ke kantor pajak. Tidak perlu takut. Baik-baik semua ya Pak. Baik, nggak galak kok. Sepenuh hati. Siap, melayani. Bapak, kita tahu kan untuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, DJP sudah menyiapkan berbagai insentif pajak. Betul. Mungkin bisa sedikit diceritakan kepada Sematan Pajak, Bapak? Baik, sebenarnya memang insentif perpajakan ini sebenarnya gunanya adalah untuk membantu para wajib pajak, khususnya yang terdampak. Banyak kebijakan-kebijakan khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak ini yang bagaimana supaya wajib pajak yang terdampak itu bebannya menjadi sedikit ringan. Ada beberapa insentif antara ini misalkan ya khusus untuk UMKM itu boleh kok tidak membayar pajak. Ada beberapa ya Pak? Ya. Harus namanya menggunakan fasilitas itu harus melaporkan saya menggunakan fasilitas ini loh gitu. Kemudian ada juga lewat mana Pak? Lapornya datang ke kantor atau gitu? Lapornya lewat online saja, pakai DJP online, pajak online, atau juga ada juga yang kedua adalah untuk khusus karyawan. Ini karyawan yang juga terdampak ya. Karyawan itu kan pajaknya biasa dipotong dengan istilahnya PP pasal 21 ya. Pajak atas karyawan yang dipotong itu pun ditanggung oleh pemerintah. Mau nggak mau pemerintah mensubsidi pajak yang seharusnya diberikan yang dipotong dari karyawan itu sehingga karyawan terima penghasilannya itu utuh tanpa dipotong pajak. Tujuannya berarti agar menggerakkan sektor. Betul, sebenarnya tujuannya agar pertama meringankan beban masyarakat, kemudian juga agar sektor ekonomi real itu juga bergerak. Dengan adanya masyarakat pegang sedikit uang itu, maka akan ekonomi bergerak. Kalau kita cerita tentang DJP online, mungkin belum semua Sematan Pajak kalau lapornya lewat DJP online itu apa gitu. Itu bagaimana Pak? Kalau lewat DJP online itu sebenarnya teman-teman bisa langsung mengunjungi ke alamat ya www.pajak.go.id. Terus kemudian kalau memang tidak tahu itu bisa dituntun kok, datang aja ke kantor pajak. Memang saat ini kalau datang ke kantor pajak itu harus melalui aplikasi Kunjung Pajak ya. Karena ada juga yang datang loh kok nggak bisa, tetapi walaupun begitu kami dari KPP Denpasar Timur apabila wajib pajak datang ternyata belum tahu apa itu kunjung pajak, tetap kita ajarin bagaimana cara untuk melakukan kunjungan. Karena zaman saat ini kita harus memastikan bahwa kita para pegawai dan wajib pajak harus sama-sama sehat. Tujuannya adalah sama-sama kita sehat dulu. Dengan adanya kunjung pajak ini, masyarakat juga sehat, para pegawai sehat. Dan perlu saya sampaikan bahwa para pegawai kami ini setiap bulannya selalu dilakukan rapid untuk memastikan bahwa pegawai kita sehat ketika melayani para wajib pajak. Gitu. Berarti aplikasi Kunjung Pajak itu kalau saya bilang antrian online ya Pak? Betul, antrian kita online. Antriannya dari rumah, kemudian di print out, dibawa ke kantor pajak. Iya. Ketika pun tidak bawa, nggak langsung disuruh pulang ya Enggak, Pak? harus kita bisa ngecek. Dituntun dulu gimana caranya, diinfokan bagaimana prosesnya. Wah, berarti kita mendapat banyak informasi ya para Sematan Pajak. Tadi kita sudah membicarakan tentang DJP online, daftar DJP online-nya di www.pajak.go.id. Kemudian kita juga sempat membahas tentang
antrian online. Antrian online. Jadi Sobat Pajak tidak usah takut, keamanan, kesehatan juga kita saling menjaga di masa pandemi seperti ini.